Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Tsalitsu, fasal yang ketiga, fi wasfil ibadati bil adai wal qada'i wal i'adati, tentang mensifati ibadah dengan ada, qada dan i'adah. Ibadah itu ada kalanya ada kalanya qada, ada kalanya i'adah. I'lam, ketahuilah, annal wajibah, bahwa sesungguhnya perbuatan wajib, idza uddiya bila mana dilaksanakan apa wajib, fi waktihi di dalam waktunya wajib, summiya maka dinamakan apa wajib adaan kepada ada. Perkara wajib kalau dilaksanakan di dalam waktu yang sudah ditentukan disebut ada. Wa in uddiyah, dan jikalau dilaksanakan apa wajib ba'da khuruji waktiha, sesudah keluarnya waktunya wajib, baik waktu al-mudayyak yang mudayyak, yang sempit, awil muwassa'i atau waktu yang muwassa' yang longgar, al-muqaddari yang ditentukan waktunya, summiya qada'an maka dinamakan qada. Waktu itu ada kalanya mudayyak, ya, mudayyak itu sempit, seperti puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan itu waktunya pas-pasan, ya, antara ibadahnya dan waktunya pas. Ada yang muwassa' longgar, seperti sholat duhur. Waktu duhur, ya, waktu duhur itu sekitar 3 jam mungkin, mulai 1:30 misalnya sampai 2:30, 3 jam. Padahal untuk melakukan sholat duhur cukup 10 menit, itu muwassa'. Muwassa' ada kalanya muqaddar, ya, ditentukan waktunya, akhir waktunya, ada kalanya tidak. Jikalau perkara wajib dilaksanakan sesudah keluar waktunya, baik waktu yang mudayyak atau muwassa' yang muqaddar, summiya qada'an dinamakan qada'. Wa in fu'ila, jikalau dilakukan apa wajib marratan sekali, ala naw'in minal khalali, dengan adanya satu macam cacat, tsumma fu'ila, kemudian dilakukan apa wajib sanian untuk kedua kalinya, fil waktu di dalam waktu, summiya i'adatan maka dinamakan i'adah. Kalau ada ibadah dilakukan di dalam waktunya, akan tetapi ibadah itu mengandung cacat, kemudian dilakukan kembali tetap di dalam waktunya, maka itu namanya i'adah. Misalnya di awal waktu zuhur sudah melakukan sholat zuhur, tapi dianggap sholat zuhur yang pertama cacat, lalu diulang di waktu zuhur juga, itu namanya i'adah. Apakah untuk mengulang harus cacat? Ada yang berpendapat tidak harus cacat, cukup uzur. Uzur itu alasannya. Tadi sholat zuhur yang pertama jamaahnya sedikit, lalu ingin yang sempurna, diulang lagi dengan jamaah yang lebih besar, itu kan uzur. Itu namanya i'adah. Fal i'adatu ismun limithli ma fu'ila, maka adapun i'adah adalah sebuah nama, limithli ma fu'ila, bagi semisal apa yang telah dilakukan. Melakukan sholat zuhur untuk kedua kalinya, itu kan berarti
semisal apa yang dilakukan pada kali-kali yang pertama. Nama bagi seperti apa yang telah dilakukan. Wal qadha, adapun qadha, ismun adalah nama li fi'li mislima, bagi melakukan semisal sesuatu fata yang sudah lewat waktuhu apa waktunya, waktunya al-mahdudu yang sudah ditentukan. Wa yatasadda an-nadhru fi syai'aini, dan tampil apa kajian tentang dua perkara. Tampil atau muncul kajian tentang dua perkara sebagai berikut. Ahaduhuma, ataupun salah satunya syai'aini, annahu ialah bahwa sesungguhnya orang law ghalaba ala dhannihi, jika andai kata kuat atas dugaannya orang, fil wajibil muwassa'i, menyangkut wajib muwassa, kuat atas dugaannya annahu bahwa sesungguhnya dia yukhtaromu itu akan meninggal qablal fi'li sebelum melakukan. Falau akhara, maka jikalau dia mengakhirkan, asa maka dia berdosa maksiat bitakhiri dengan sebab mengakhirkan itu. Misalnya sholat duhur, ada seseorang memiliki dugaan yang kuat bahwa dia akan meninggal jam 2, ya. Maka berdosa kalau dia tidak melakukan sholat duhur sampai lewat jam 2. Ia punya dugaan kuat akan meninggal jam 2. Maka dia wajib segera melakukan sholat duhur sebelum lewat jam 2. Kalau ia mengakhirkan sampai lewat jam 2, ia dosa. Falau akhara, jikalau dia mengakhirkan, wa asa, dan ternyata tetap hidup. Kok masih hidup? Kalau fa'in akhara, jikalau orang mengakhirkan, wa asa, dan dia hidup, kemudian melakukan sholat setelah batas waktu yang dia yakini. Qala al-Qadhi rahimahullahu, berpendapat siapa Qadhi Abu Bakar rahimahullahu. Al-Qadhi Abu Bakar mengatakan, ma yaf'aluhu, adapun apa yaf'aluhu yang melakukan hu kepada amma, hada siapa orang ini, qadha'un adalah qadha'. Li'annahu, karena sesungguhnya qad taqaddar waktuhu, sudah menjadi muqaddar apa waktunya, bisababi walabatil dhanni, dengan sebab kuatnya dugaan. Kalau masuk waktu zuhur, ada seseorang punya keyakinan akan mati jam 2. Akan tetapi dia tidak segera melakukan sholat duhur, dan ternyata dia tetap hidup. Jam 2 masih hidup. Kemudian dia melakukan sholat duhur setelah jam 2. Menurut Qadhi Abu Bakar al-Bakillani, status sholat yang dilakukan setelah jam 2 itu status qadha. Karena menurut dugaannya, waktu yang terakhir baginya adalah jam 2. Karena dengan kuatnya dugaan bahwa dia akan mati jam 2, waktunya sudah muqaddar jam 2.
Wahada wairu mardiyin indana. Adapun pendapat ini adalah tidak disetujui, tidak diridhoi menurut kita Syafi'iyah. Artinya tidak dibenarkan pendapat seperti ini yang mengatakan sholatnya berstatus qadha. Fa innahu, karena sesungguhnya lamman kasafa khilafu ma dhanna, ketika telah tersingkap, terbuka khilafu ma dhanna, apa kebalikan apa yang ia duga, zala hukmuhu, maka hilang apa hukumnya dzan itu. Kalau ternyata yang terjadi adalah kebalikan apa yang ia duga, maka dugaannya itu hilang hukumnya, ya kan? Dianggap tidak ada. Waidah mengatakan la ibrata bidhannin tabayyana khata'uhu, tidak perlu diperhatikan suatu dugaan yang nyata-nyata keliru, ya. Karena dugaannya keliru, ya hukumnya tidak ada. Wasoroh, dan menjadi siapa orang kama lau alima annahu ya'ishu, dia menjadi sama dengan kalau dia tahu bahwa dia akan hidup. Dugaan akan mati jam 2 tapi meleset dugaannya, sama dengan kalau dia yakin bahwa tetap akan hidup. Oleh karena itu fayam bagi an yannuya al-ada, maka seharusnya dia niat ada meskipun sholatnya setelah jam 2. Bukan niat qadha. Ani al-marido, saya bermaksud orang sakit. Idza akhar al-hajja, bila mana orang sakit itu menunda pelaksanaan haji, ditunda ila sanati tsaniyati, sampai tahun yang kedua. Tahun yang kedua dari tahun yang pertama di mana dia mampu. Tahun ini sudah mampu, akan tetapi ditunda ke tahun depan. Wa huwa musyrifun 'alal halaki, sementara dia itu hampir mati. Hampir musyrif 'alal halaki, hampir mati. Tsumma syufiya, ternyata dia sembuh. Kalau dia haji, tetap hajinya ada. As-tsani, adapun kajian yang kedua, anna zakata 'alal fawri inda Syafi'i rahimahullahu, bahwa zakat itu harus dilakukan dengan segera menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Menurut Imam Asy-Syafi'i, zakat harus dikeluarkan dengan segera. Begitu panen langsung dikeluarkan. Begitu sampai 1 tahun barang dagangannya berputar, langsung dikeluarkan. Meskipun zakat tidak punya waktu yang muqaddar, sampai kapan kan ada, tidak muayyan itu. Falau akhara, jikalau orang itu mengakhirkan tidak segera zakat, tsumma adda, kemudian menunaikan zakat, mestinya dikeluarkan sekarang, kemudian kemudian ditunaikan 2 minggu yang akan datang. Fayalzamu, maka pasti terjadi ala masaki kalamil qadi, dalam konteks perkataan Qadi Abu Bakar rahimahullahu, pasti terjadi ayyakuna, ada apa pembayaran zakat, qadhaan adalah qadha. Bagaimana kalau ada orang membayar zakat lewat dari tidak dilaksanakan dengan segera, lambat 2 minggu? Apa statusnya, ada apa qadha? Kalau menurut alur pemikirannya Qadi Abu Bakar, itu jadi qadha itu. Kalau mengikuti alur pemikirannya Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Wassahihu annahu adaun, adapun pendapat yang sahih
ialah bahwa penunaian zakat itu tetap ada namanya. Kenapa ada? Li'annahu lam yu'ayyan waqtuhu bitakdirin wa ta'yinin. Karena sesungguhnya lam yu'ayyan waqtuhu, tidak ditentukan apa waktunya pembayaran zakat. Tidak ditentukan bitakdirin dengan suatu ketentuan, wa ta'yinin dan ketentuan. Tidak muayyan, tidak muqaddarkan waktu akhirnya itu. Tidak sama dengan sholat zuhur. Ini seolah-olah Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani menyamakan ibadah yang tidak muqaddar akan tetapi harus dilaksanakan dengan segera, disamakan dengan ibadah yang muqaddar. Wa innama aujabna al-bidara, hanya saja kita mewajibkan bersegera. Bidar, badara yubadiru mubadaratan wa bidaran. Mewajibkan segera menunaikan zakat biqarinatil hajati, dengan indikasi hajatnya fakir miskin. Ya, karena ada kebutuhan fakir miskin, makanya kita mewajibkan pembayaran zakat dilakukan dengan segera. Wa illa jikalau tidak karena seperti itu, fal ada'u, maka adapun ada fi jami'il awqati, di dalam seluruh waktu-waktu, muwafiqun li mujabil amri, adalah sesuai dengan tuntutan amar. Mujab sama dengan muqtada. Muwafiqun li mujabil amri, sesuai dengan tuntutan perintah. Wamtithalun lahu, dan melaksanakan terhadap perintah. Menunaikan ibadah di dalam waktu-waktunya seluruhnya adalah ada. Salat zuhur waktunya mulai setengah 12 sampai setengah 3. Di dalam waktu yang mana orang melaksanakan salat zuhur itu kan ada semua. Jam 1 ada, setengah 2 ada, ya. Jam 2 ada. Itu karena itu sesuai dengan perintah kan. Perintahnya salat zuhur dilakukan pada waktu-waktu itu. Wa kadzalika, demikian pula man lazimahu qada'u sholatin, orang yang wajib kepadanya apa mengqada' salat alal fauri, dengan segera, fa akhara, kemudian dia mengakhirkan, fala naqulu, maka kita tidak mengatakan innahu qada'ul qada'i, bahwa itu adalah qada'nya qada'. Kalau seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja, itu kan wajib qada' dengan segera, ya. Tidak sholat zuhur dengan sengaja sampai masuk waktu asar, wajib segera qada' itu. Kalau tidak segera qada' sampai hampir mau, sampai jam 5 baru qada', apa itu qada'nya qada', ya kan? Kan tidak. Demikian pula kalau orang wajib segera membayar zakat sekarang juga, akan tetapi kemudian baru membayar setengah bulan yang akan datang, itu bukan qada'. Sama dengan ini. Jadi tidak segera menunaikan zakat sama dengan tidak segera mengqada' salat, kan? Qada' salat yang terlambat bukan qada'nya qada', kan? Walidzalika, oleh karena itu, naqulu, kita mengatakan, la yaftakiru, ada yang tidak ada Allahnya, ini ada. La yaftakiru wujubul qada'i ila amrin mujaddadin, tidak membutuhkan apa wajibnya qada' ila amrin mujaddadin, kepada perintah baru. Wa mujarradul amri bil adai, adapun perintah semata untuk ada, adapun semata-mata perintah dengan melakukan ada,
kafin adalah cukup fi dawamil luzumi di dalam langgengnya kewajiban. Fala yahtaju ila dalilin akharah, maka tidak butuh kepada dalil yang lain, wa amrin mujaddadin, dan perintah baru. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang wajibnya qadha ya. Apakah wajibnya qadha itu bil amril awal ataukah bi amrin jadidin, dengan perintah baru? Waktu zuhur sudah ditentukan mulai jam sekian sampai jam sekian. Salat zuhur diperintahkan untuk dilakukan pada waktu itu. Kalau kemudian tidak dilaksanakan pada waktunya, kemudian dilakukan setelah habis waktunya, kan qadha. Wajib qadha. Persoalannya kewajiban qadha itu perintahnya mana? Apakah dengan al-amril awal, perintah yang pertama? Perintah yang pertama yakni perintah melakukan sholat zuhur tepat waktu itu sekaligus merupakan perintah untuk mengqadha ketika tidak dilaksanakan tepat waktu. Apakah itu? Ataukah qadha itu dengan perintah yang baru? Perintah baru. Kalau sudah habis waktunya ya sudah. Kalau kemudian ada kewajiban qadha bukan karena ada perintah yang pertama, melainkan karena perintah yang baru. Faidan, dengan demikian as-sahihu, adapun pendapat yang sahih, an-nasmal qadha'i, bahwa sesungguhnya nama qadha itu maksusun, ialah dikhususkan bima uyyina waktuhu syar'an, dengan sesuatu yang sudah ditentukan apa waktunya secara syarak. Tsumma fatal waktu qoblal fi'li, kemudian tertinggal lewat apa waktu sebelum pelaksanaan. Jadi menurut kaul yang sahih, qadha itu khusus perkara ibadah yang sudah ditentukan waktunya, yang kemudian waktu itu lewat sebelum pelaksanaan. Qadha tidak berlaku untuk ibadah yang waktunya tidak ditentukan, meskipun wajib dilaksanakan dengan segera. Daqiqatun wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina